warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang metode divide and conquer untuk teknik yang kedua, karena yang sudah ada kemarin adalah teknik untuk sorting, dan yang hari ini kita akan bahas adalah teknik searchingnya dengan mempergunakan metode yang sama, ya, metode divide and conquer. Teknik searching atau nama lainnya adalah teknik pencarian. Seperti biasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya dari teknik searching, yaitu suatu proses untuk menemukan dan mendapatkan suatu nilai berdasarkan satu kunci atau acuan data. Jadi dia untuk menemukan dan mendapatkan suatu nilai. Kalau kemarin sorting kan mengurutkan, ya, mengurut. Kalau yang ini untuk mencari dan menemukan suatu nilai. Nah, teknik ini juga mempergunakan metode DNC atau divide and conquer. Berlaku untuk himpunan data yang sudah terurut, baik itu secara ascending maupun descending, maupun yang belum terurut. Jadi, untuk teknik searching, kita bisa mempergunakan untuk himpunan data yang sudah terurut maupun yang belum terurut. Ada dua teknik searching atau pencarian. Pencarian tunggal yang terbagi menjadi dua, yaitu teknik sequential search atau linear search. Juga ada teknik binary search. Itu untuk pencarian data tunggal, ya. Sedangkan yang kedua adalah pencarian nilai maksimum dan minimum, di mana untuk pencarian nilai maksimum dan minimum juga terdapat dua cara, yaitu teknik straight max min dan teknik divide and conquer. Nah, sekarang kita masuk dulu ke teknik pencarian nilai tunggal. Jadi hanya yang dicari hanya satu data, ya. Masuk pada cara yang pertama, yaitu linear atau sequential search. Pencarian dimulai dari data ke-1, lalu data kedua, dan seterusnya hingga didapatkan data yang dicari atau sampai data yang ke-n atau data yang terakhir. Jadi ada suatu data, nanti kita cari dalam himpunan data yang sudah ada. Mulai dari data pertama kita cari, data kedua, sampai data ke-n atau yang terakhir. Atau sampai data itu ketemu. Berlaku untuk himpunan data yang sudah terurut, baik secara ascending maupun descending, maupun untuk data yang belum terurut. Jadi linear atau sequential search berlaku untuk tipe 2 himpunan data, baik yang sudah terurut maupun yang belum terurut. Ini contoh pertama. Ada data A, himpunannya terdiri dari 10, 4, 9, 1, 15, 7. Kalau kita lihat di sini dia acak, ya. Jadi ini bisa berlaku pencarian dengan linear atau sequential search. Nah, misalkan dicari 15, data 15. Langkah pencariannya mulai dari data pertama, ya. Data pertama adalah data 10. Dicocokkan dengan 15. Saya ganti dulu ya pointernya. Jadi mulai dari data pertama, lalu kita cocokkan dengan data yang kita cari. Data yang kita cari adalah 15. Kita cocokkan dari data yang pertama, yaitu 10. Apakah dia sama? Ya. Karena dia tidak sama, maka dia berlanjut ke data yang kedua. Data yang kedua adalah 4. Cocokkan lagi. Ulangi lagi langkah 2, ya. Cocokkan lagi apakah 4 itu sama dengan 15. Kalau belum, nih seperti ini, maka dia akan masuk ke data ketiga.
Data ketiga adalah 9. Cocokkan lagi, 9 apa sama dengan 15? Kalau tidak sama, maka dia akan lanjut ke data selanjutnya. Indeks selanjutnya yaitu data yang keempat. Cocokkan, ternyata isinya 1. 1 juga tidak sama dengan 15. Maka masuk ke data kelima. Nah, data kelima 15. Kita cocokkan. Apakah 15 sama dengan 15? Ya, betul. Maka langsung berhenti, pencarian sukses. Jadi dimulai dari data pertama ya. Dimulai dari data pertama, dicocokkan dengan data yang dicari. Apakah sama atau tidak? Kalau tidak sama, lanjut ke data berikutnya. Kalau tidak sama lagi, lanjut ke data berikutnya sampai dia ketemu. Atau sampai dia data terakhir. Seperti itu. Ya, itu namanya linear atau sequential search. Sequential itu artinya berurutan. Ya, jelas ya untuk linear atau sequential search. Nah, sekarang kita masuk ke binary search. Pencarian dimulai dari data yang berada di indeks tengah. Lalu berlanjut ke bagian atas dari indeks tengah tadi atau bagian bawah dari indeks tengah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita mulai dari indeks yang ada di tengah. Ingat ya indeksnya. Ya, bukan data yang berada, bukan data tengah ya, tapi indeks yang ada di tengah. Nah, kalau yang indeks ada di tengah nanti dibuka datanya. Itu kan berarti bentuknya seperti array ya. Nah, dibuka data array-nya, lalu dia dicocokkan dengan data yang dicari, maka bisa berlanjut nanti pencariannya ke atas dari indeks tersebut ataupun ke bawah dari indeks tersebut. Ya. Berlaku hanya untuk himpunan data yang sudah terurut, baik dia secara ascending maupun descending. Ya. Jadi tidak berlaku untuk data yang masih random atau belum terurut. Jelas ya? Kalau tadi linear atau sequential search itu berlaku untuk dua tipe data, ya, bukan dua tipe data ya, tapi dua himpunan data, ya, himpunan data yang terurut ataupun sudah belum terurut, ya. Tapi kalau yang binary search hanya berlaku untuk himpunan data, pencariannya hanya berlaku untuk himpunan data yang sudah terurut. Oke? Jelas perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk dulu urutan ascending atau menaik. Jadi gambarannya seperti ini. Garis ini menandakan dia himpunan datanya ya. Himpunan datanya, ini himpunan data, garis dimisalkan ya. Garis ini menandakan dia himpunan data. Nah, himpunan data yang paling kiri itu akan memiliki indeks yang paling rendah, yaitu indeks 1. Ya. Lalu yang paling kanan itu pasti akan memiliki indeks yang paling tinggi atau high, ya. Nanti ada di situ di himpunan data tersebut yang memiliki indeks yang ada di tengah-tengah. Oke ya. Untuk susunan datanya, untuk yang sebelah kiri pada urutan himpunan data yang ascending, terurut secara ascending atau menaik, data yang berada di sebelah kiri itu pasti data yang terkecil. Ya, sedangkan data yang di sebelah kanan itu adalah data yang paling besar karena dia memang sudah terurut. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi kita lihat, Anda gambarkan atau Anda bayangkan ketika nanti menjawab soal-soal untuk binary search pada himpunan yang terurut menaik ataupun menurun nanti, Anda bayangkan dia posisi datanya seperti apa. Untuk yang ascending ya tadi, sebelah kiri itu pasti data-data yang paling kecil. Untuk yang sebelah kanan itu pasti urutan data-data yang besar. Jadi semakin ke kanan itu datanya semakin besar dan data kalau kita ke kiri itu datanya pasti semakin kecil. Oke ya, bisa dibayangkan ya. Nah, kalau untuk yang descending atau menurun, sama seperti tadi, garis ini menandakan himpunan datanya ya.
Untuk yang sebelah kiri pasti dia indeksnya paling kecil. Ya, dan untuk sebelah kanan ya. Dan ini indeks yang paling besar. Ya. Di tengah-tengah nanti ada indeks tengahnya ya. Dan untuk susunan datanya paling kiri itu adalah data yang paling besar karena dia menurun kan ya. Jadi dari besar dulu baru dia ke kecil. Nah, ini untuk sebelah kirinya pasti terkecil. Sebelah kanannya pasti terkecil. Jadi semakin ke kanan, dia pasti datanya semakin kecil. Sedangkan untuk semakin ke kiri, datanya akan semakin besar. Jadi pasti nilai terbesar ada di sebelah kiri. Ya, jelas ya untuk yang descending atau menurun. Oke ya. Ini Anda yang harus bayangkan ketika nanti Anda jawab soal untuk binary search. Posisi datanya itu ada di mana. Artinya semakin ke kiri itu semakin besar atau semakin ke kiri itu atau semakin ke kiri itu semakin besar atau semakin kecil, gitu ya. Sedangkan untuk ke kanannya semakin besarkah atau semakin kecilkah? Sesuai dengan urutan data apa? Di ascending atau descending. Ya. Oke. Sudah ya, sudah bisa dibayangkan. Nah, sekarang baru kita lihat algoritmanya. Yang nanti saya bahas terlebih dahulu adalah untuk urutan data yang menaik atau ascending. Ya, algoritmanya. Low, indeks pertama, low kan berarti ya, itu pasti indeksnya paling kecil. Sedangkan high, itu pasti adalah berisi indeks yang paling besar. Jadi kita untuk langkah pertama, yang kita bahas dulu indeksnya dulu ya. Low itu pasti diisi oleh indeks paling kecil dan high itu diisi oleh indeks paling besar atau indeks terakhir. Sedangkan X itu adalah nilai yang dicari. Jadi kita ibaratkan nilai yang dicari itu adalah X ya. Lalu masuk ke langkah kedua. Jika X atau nilai yang dicari itu lebih kecil dari nilai yang ada di indeks low. Ya, jadi syarat ini harus dipenuhi dulu sebelum masuk ke langkah yang selanjutnya ya. X ini jika dia lebih kecil dari nilai yang ada di indeks low, ya, lihat. Atau jika X lebih besar dari nilai yang ada di indeks high, maka pencariannya gagal. Gitu. Jelas nggak di sini? Jelas ya? Kan X itu nilai yang mau dicari. Ya. Sebelum Anda cari, Anda harus bandingin dulu dengan nilai terkecil sama nilai terbesar, yaitu berada di ujung-ujung kan ya. Nilai yang terkecil itu ada di low, indeks yang low, sedangkan yang terbesar pasti ada di indeks yang high. Dibandingin dulu tuh nilai datanya. Kalau ternyata X ini ternyata lebih kecil dari nilai yang ada di indeks low, berarti kan sebenarnya dia nggak ada di himpunan. Gitu. Ya kan ya? Karena kan semakin ke kiri, dia semakin kecil kan? Kalau si X-nya aja udah semakin kecil dari nilai yang paling kecil yang ada di sebelah kiri, berarti kan sebenarnya dia nggak ada di antara himpunan itu. Karena kalau dari kecil aja dia udah, dari yang kiri aja udah paling kecil, kalau ke arah kanan pasti semakin besar dong, gitu ya. Ya kan? Logikanya seperti itu. Dia semakin ke kanan semakin besar. Di kiri aja dia udah paling kecil. Ya kan ya, lebih kecil dari data yang berada di indeks paling kecil. Berarti sebenarnya dia nggak ada di himpunan jadinya si data yang X itu. Jelas ya, berarti kan sebenarnya pencariannya gagal. Atau si X ini ternyata nilainya lebih besar dari nilai yang berada di indeks yang paling besar, yaitu indeks yang high. Jadi kalau dia ternyata nilainya lebih besar dari nilai yang ada di indeks high, berarti sebenarnya dia juga nggak ada di dalam himpunan tersebut. Bisa ditangkap kalimat saya? Ya, dipakai logik ya. Logikanya harus jalan juga ketika Anda baca setiap algoritma. Oke ya. Jadi ketika X-nya itu ternyata lebih besar dari nilai yang ada di indeks paling kanan gitu ya, indeks high,
berarti sebenarnya dia tidak ada di dalam himpunan tersebut. Jadi bisa dikatakan pencariannya pasti gagal. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang ketika dia ternyata dia tidak lebih kecil dari indeks yang ada di ternyata dia tidak lebih kecil dari nilai yang ada di indeks low, ataupun ternyata dia tidak lebih besar dari nilai yang ada di indeks high. Berarti dia sebenarnya ada di dalam himpunan tersebut, entah dia ada di posisi mana. Nah, baru kita bisa masuk ke langkah ketiga seperti ini. Jelas ya? Oke. Nah, di langkah ketiga, kita harus bandingkan antara nilai yang ada di indeks low nih dan nilai yang ada di indeks high. Bisa dipahami? Jadi kalau tadi kita bandingkan nilai yang mau dicari, ya. Sekarang kita bandingkan nilai yang ada di indeks ujung-ujung tadi, di indeks low sama indeks high. Nah, kalau nilai yang ada di indeks low itu lebih kecil atau sama dengan high, maka kerjakan nomor 4. Ya iyalah ya, karena si nilai yang ada di low itu kan harusnya lebih kecil daripada di nilai yang ada di indeks high, karena kan posisinya adalah ascending, menaik. Gitu. Jadi kalau memang dia sudah betul lebih kecil atau sama dengan yang ada di nilai high, maka masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kerjakan nomor 4 nanti. Tapi kalau tidak, ya, maka kerjakan nomor 2. Nih, pasti ada yang salah gitu ya. Berarti ada yang nggak benar nih, ada sesuatu yang nggak benar. Jadi pasti dia nanti bisa dikatakan dia terfilter gitu ya. Sampai ribet ngomongnya, terfilter di langkah kedua ini supaya nanti dia keluar gitu. Jelas ya? Oke. Jadi bandingkan nilai yang ada di indeks low sama bandingkan nilai yang ada di indeks high. Nah, bila dia lebih kecil atau sama dengan, kerjakan nomor 4. Nah, kerjakan nomor 4, baru kita tentukan indeks tengahnya. Bagaimana untuk menentukan indeks tengah? Ingat, indeks bukan nilai ya. Karena nilainya kan memang sudah ada di himpunan, ya. Kita ingin menentukan yang nilai yang di tengah itu berada di indeks berapa gitu ya. Tapi kita tentukan dulu indeksnya itu di indeks berapa, ya. Tentukan indeks tengah. Cara menentukan indeks tengah adalah low. Lihat, low-nya ini adalah indeksnya ya. Sedangkan high ini juga indeksnya. Jadi indeks yang ada, yang indeks low itu ditambah indeks high, lalu dibagi 2. Maka akan didapat indeks mid. Ingat ya, indeks. Ini masih ngomongin indeks. Jelas? Jadi untuk langkah 4 sudah lolos nih. Langkah 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke langkah 4. Artinya 3 langkah di atas, 3 algoritma di atas itu jawabannya true semua gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Maka kita masuk ke langkah keempat, yaitu untuk menentukan indeks mid atau middle, tengah. Ya. Untuk menentukan indeks mid, indeks low ditambah indeks high, lalu dibagi 2. Maka akan terlihat indeks mid-nya itu ada di mana. Oke ya. Setelah kita sudah dapat indeks mid atau middle, lalu kita buka. Ibaratnya baru kita bandingkan antara nilai yang ada di indeks mid, nilainya baru kita bandingkan. Nilai yang ada di indeks mid itu dibandingkan dengan X, dibandingkan dengan data yang kita cari. Jika X-nya lebih kecil dari nilai yang ada di indeks mid, berarti kan masih belum ketemu, ya. Kalau dia udah ketemu kan berarti nilai yang ada di indeks mid itu sama gitu ya dengan X-nya. Tapi karena dia belum ketemu, baru kelihatan bahwa si X-nya itu ternyata lebih kecil dari nilai yang ada di indeks tengah atau mid. Maka untuk langkah selanjutnya, itu rumusnya adalah high sama dengan middle dikurang 1. High sama dengan middle dikurang 1 itu adalah untuk menentukan indeks lagi ya, indeks pencarian berikutnya. Di mana
indeks high itu akan berubah nilainya, yaitu indeks middle dikurang 1. Bisa dibayangkan? Coba dibayangkan sama tadi posisi datanya. Ya, sebelah kiri paling kecil, sebelah kanan paling besar. Oke, lalu Anda menemukan nilai yang ada di tengah. Ketika menemukan nilai yang ada di tengah dibandingkan dengan data yang dicari atau X, ternyata si X-nya lebih kecil. Nah, kalau ternyata X-nya lebih kecil, berarti kan sebenarnya dia ada di sebelah kiri. Pasti dia nanti berada di himpunan sebelah kiri. Karena kalau dia ke kanan, berarti kan lebih besar. Gitu. Bisa dipahami? Ya, jadi X-nya itu ternyata dibandingkan dengan nilai yang ada di indeks tengah. Ternyata X-nya lebih kecil. Oh, berarti sebenarnya si X itu nanti akan berada di sebelah kiri. Di himpunan sebelah kiri ini, data-data yang ada di sebelah kiri. Bukan ada data-data di sebelah kanan. Kalau data-datanya di sebelah kanan, berarti si X-nya lebih besar dong dari nilai yang ada di indeks middle. Gitu. Bisa dipahami? Makanya tadi di awal saya meminta Anda untuk membayangkan posisi dari data-data tersebut untuk yang ascending. Gitu. Jelas ya? Kalau X-nya lebih kecil dari nilai yang ada di indeks middle, maka untuk pencarian selanjutnya, ya, Anda kan nggak perlu ke kanan. Anda hanya perlu ke kiri, karena dia pasti ada di sekitaran kiri ini. Maka yang Anda harus lakukan adalah indeks high-nya itu dimajuin gitu, dikekiriin gitu. Karena Anda nggak perlu lagi sebelah kanan gitu. Ya, jadi yang berubah nanti itu adalah indeks high-nya. Indeks high-nya bergeser ke arah middle dikurang 1. Karena yang middle tadi udah dibuka kan datanya. Ibaratnya kamarnya udah dibuka dan udah ketahuan nilainya. Jadi yang nanti Anda periksa adalah middle kurang 1. Jadi data sebelum si middle gitu. Ya. Oke, mengerti? Jadi high-nya dia bergeser ke arah kiri, di mana high-nya itu nilainya, nilai indeksnya itu adalah middle dikurang 1. Ingat ya, indeks middle. Ya, indeks middle dikurang 1. Jadi pencariannya di sekitaran situ. Oke ya? Baru setelah kalau dia ternyata X-nya lebih kecil dari nilai yang ada di indeks middle, maka high-nya atau indeks high-nya itu akan akan berubah, yaitu indeks middle dikurang 1. Lalu dia masuk ke langkah 4. Nah, masuk sini lagi. Cari nilai tengahnya lagi. Jadi nilai tengah yang ada di sebelah kiri itu, indeks middle-nya itu di mana sih? Gitu. Bisa dipahami? Jadi Anda nggak perlu ke kanan lagi, karena di kanan itu pasti lebih besar nilainya. Jadi dia hanya berkutat di kiri. Nah, untuk berkutat di kiri Anda harus cari lagi. Itu nilai tengahnya ada di indeks middle yang mana? Gitu. Maka kita harus nyari tuh middle-nya itu ada di mana sih? Artinya indeks middle-nya di mana ya? Nah, masuk lagi di sini. Low-nya nggak berubah. Low-nya tetap 1. Gitu, high-nya aja yang geser ke kiri ya. Low-nya nanti tambah high, nilai indeksnya ini, lalu dibagi 2 lagi, maka akan dapat middle-nya lagi. Ya. Oke. Lalu nanti dibandingkan lagi di sini. Ya, itu kalau posisinya X-nya lebih kecil dari nilai yang ada di indeks middle ya. Bagaimana kalau seandainya X-nya lebih besar dari nilai yang ada di indeks middle ketika tadi tuh? Ya, yang pertama tadi. Ya, kalau seandainya X-nya ternyata lebih besar dari nilai yang ada di indeks middle, berarti dia nanti sebenarnya si X itu ada di sebelah kanan gitu. Ya, pencarian selanjutnya di sebelah kanan. Kalau ke kiri kan dia pasti lebih kecil ya, ke kanan. Maka nanti yang berubah adalah low-nya gitu. Karena high-nya kan enggak, dia ke sebelah kanan kan high-nya nggak berubah. Low-nya yang maju. Bergeser gitu ya, bukan maju. Bergeser ke arah kanan. Nah, low-nya jadi berapa? Indeks low-nya jadi berapa? Yaitu middle ditambah 1. Middle kan tadi yang di tengah tadi ya, indeks middle itu yang di tengah. Nah, karena dia bergeser,
si low-nya, ya, low-nya, indeks low-nya bergeser, yaitu jadi middle ditambah 1. Jadi bergeser ke kanan. Bisa dipahami? Oke ya. Nah, kalau dia sudah dapat low-nya, masuk ke langkah 4 untuk cari middle yang ada di sebelah kanan ini, itu di indeks berapa. Gitu. Oke ya. Nanti kita lihat sekalian contohnya ya. Oke. Itu kalau X-nya lebih kecil dari nilai yang ada di indeks middle atau X-nya lebih besar dari nilai yang ada di indeks middle ya. Pasti salah satunya ini. Ya. Itu kalau belum sama. Bagaimana kalau sudah sama? Berarti kan X sama dengan nilai yang ada di indeks middle. Ya nggak? Jadi kalau ketika pertama kali tadi Anda menjalankan langkah 4 yang pertama kali tadi, dapat middle, terus Anda lihat nilai yang ada di indeks middle itu ternyata sama. Ya udah, berarti udah ketemu. Itu ya. Maka pencariannya sukses. Gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi mudah. Jadi memang harus di sini Anda logikanya jalan. Oke. Itu kalau si himpunan datanya terurut secara ascending. Bagaimana kalau dia terurut secara descending? Descending, berarti ke kiri semakin ke kanan dia semakin kecil. Karena nilai yang pertama yang ada di indeks low itu paling besar. Kan dia urutannya menurun. Ya. Kalau ascending kan tadi menaik. Semakin ke kanan dia semakin besar. Kalau yang descending, semakin ke kanan, dia semakin kecil. Ya, jadi di kirinya paling besar, sedangkan di kanannya dia paling kecil. Ya, low-nya nggak berubah. Ya, ini indeks kok. Ya, low-nya tetap 1, high-nya itu n, yaitu indeks terakhir, dan x-nya misalkan itu memang yang nanti kita cari. Oke ya. Langkah kedua sama seperti yang tadi. Kalau X-nya ternyata lebih besar dari yang ada di indeks low, atau X-nya lebih besar dari nilai yang ada di indeks high, karena ini paling kecil, yang sebelah kanan paling kecil, yang ini sebelah kiri paling besar, terus X-nya ternyata dia lebih besar dari nilai yang ada di indeks low, ya berarti sebenarnya datanya nggak ada di himpunan yang di tengah ini semua gitu ya, yang mau dicari, bukan yang di tengah ya, tapi yang mau dicari. Begitu juga kalau seandainya X-nya ternyata lebih kecil dari nilai yang ada di indeks high gitu. Ya berarti sebenarnya datanya juga nggak ada di sekitaran himpunan yang mau dicari. Gitu. Jelas ya di sini ya. Berarti dia gagal, keluar langsung ya. Lalu sama tadi juga, ketika low-nya lebih besar dari high, maka kerjakan nomor 4. Jadi karena misalkan lebih besar ketika low-nya, nilai yang ada di low, nilai yang ada di low itu lebih besar daripada yang ada di high. Ya berarti betul, si data itu urutannya adalah descending. Karena kan semakin ke kanan itu semakin besar, ke kanan itu semakin besar dan ke kiri itu semakin besar dan ke kanan itu semakin kecil. Gitu ya. Jelas ya di sini ya. Oke. Kalau dia posisinya seperti itu, maka kita langsung lanjut ke langkah keempat. Tapi kalau jika tidak, ya, maka kerjakan nomor 2, balik lagi. Ya, berarti dia bukan nilai yang terurut secara descending. Ya, bisa juga ascending jadinya, gitu ya. Oke. Atau acak ya. Masuk ke langkah 4. Jika memang low-nya lebih besar sama dengan high nilainya ya. Nah, tentukan indeks tengah. Sama seperti tadi, kita tentuin dulu indeks tengah. Dari urutan yang tadi sudah descending, indeks middle itu berapa sih? Gitu ya. Maka untuk mendapatkannya adalah indeks low ditambah indeks high. Nih, indeks low ditambah indeks high. Lalu nanti dibagi 2. Maka dapat indeks middle. Oke ya. Nah, baru kalau sudah dapat indeks middle, kita lihat nilai yang ada di indeks middle. Bandingkan dengan data yang kita cari. Yang tadi, ingat, posisinya ke kiri itu lebih besar, ke kanan lebih kecil. Jelas ya? X-nya ternyata lebih kecil dari nilai yang ada di indeks middle.
Berarti ke kiri apa ke kanan nanti kita? Ya, ke kanan. Karena dia lebih kecil. Pasti ada di sekitaran sini. Ya, posisinya descending soalnya. Oke ya. Berarti nanti untuk pencarian selanjutnya dia ada di sebelah kanan. Anda nggak usah ngutak-ngutik yang ada di sebelah kiri. Karena kalau sebelah kiri pasti dia lebih besar terus gitu. Ya. Ternyata di sini X-nya lebih kecil, berarti ada di sekitaran sini. Makanya nanti dirubah apa? Low apa high? Ya, yang dirubah adalah low. Low-nya itu geser ke kanan. Bagaimana? Low-nya geser ke kanan ke berapa gitu, indeks berapa? Yaitu middle ditambah 1. Ini dia. Karena middle-nya tadi kan udah dibuka, udah dipakai ya. Jadi geser ke satu langkah ke arah kanannya si middle, yaitu middle ditambah 1. Itu untuk menentukan indeks low. Lalu ulangi lagi nanti ke langkah 4, yaitu untuk mencari indeks middle-nya yang ada di sebelah kanan gitu ya. Itu kalau nilai X lebih kecil dari nilai yang ada di indeks middle. Bagaimana kalau dia X-nya lebih besar dari nilai yang ada di indeks middle? Ya, berarti kan sebelah kiri gitu. Ya, karena kalau sebelah kanan itu nilai jadi semakin kecil. Kalau di kiri berarti nilainya akan semakin besar. Kalau X-nya ternyata lebih besar dari nilai yang ada di indeks middle, berarti kan dia sebenarnya ada di sekitaran sebelah kiri sini. Ya, maka nanti yang berubah indeksnya adalah indeks high. High-nya ke arah kiri. Berapa itu high-nya? Yaitu middle dikurang 1. Ya, karena middle-nya tadi udah dipakai. Ya. Lalu kita ulangi lagi langkah 4 untuk mencari indeks middle. Jelas ya sini ya. Anda harus bisa membayangkan seperti itu. Ya. Itu kalau X-nya lebih kecil dari nilai yang ada di indeks middle atau X-nya lebih besar dari nilai yang ada di indeks middle. Nah, bagaimana kalau dia X-nya sama dengan nilai yang ada di indeks middle? Ya berarti betul. Pencarian sudah sukses atau datanya udah dapet. Berarti dia ada di X-nya itu ada di indeks middle. Gitu. Bisa dipahami seperti ini? Oke ya, jadi Anda harus sebenarnya nggak usah dihafalin rumusnya sih ya. Karena Anda cuma cukup menghafalkan low sama high-nya saja. Ya. Terus gesernya ke arah mana, berarti yang berubah si indeks low atau high gitu. Ya. Penting ini karena Anda harus tahu harus betul dulu indeks low sama high-nya supaya kita dapat middle-nya gitu. Ya. Jadi logiknya harus masuk di sini. Artinya Anda harus bisa membayangkan posisi dari data tersebut. Makanya dia memang hanya diperuntukkan untuk data yang terurut atau ya kan ya, data terurut. Kalau seandainya dia pakai random, kan Anda nggak tahu dia berada di mana gitu. Ya, makanya dia tidak berlaku untuk yang data-data yang terurut yang masih acakan atau tidak terurut. Ya, si binary search ini sifatnya seperti itu. Oke ya, lanjut. Sekarang kita masukin contoh. Contoh, misalkan himpunan A itu terdiri dari data ini. Diperhatikan dulu sebelum Anda jawab, ya. Yakinkan dulu bahwa data yang Anda perhatikan ini terurut, sudah terurutkah atau belum terurut? Kalau sudah terurut, tentukan dia apakah ascending ataukah descending, menaik atau menurun, gitu. Ya, kita lihat 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Bagaimana? Ascending ya? Oke, sudah ya terurut. Berarti nanti berlaku binary search untuk yang tadi aturan main untuk data yang sudah terurut secara ascending. Nah, sekarang langkah pertama tadi kan low 1, high-nya 9. Ini nggak akan berubah. Mau dia terurut secara ascending kah atau descending, pasti low sama high-nya itu ya memang hanya menentukan indeks gitu ya untuk langkah pertama. Oke ya, ini datanya ada 9 berarti ya. X-nya 3. Jadi data yang mau dicari itu adalah 3. Oke.
Yang kedua, jika 3 lebih kecil dari nilai yang ada di indeks 1, nilai ya, atau 3 itu lebih besar dari nilai yang ada di indeks 9, maka pencariannya pasti gagal. Jadi 3 itu nanti dibandingkan dengan yang 1. Kalau dia lebih kecil kan berarti harusnya ada di sebelah sini terus gitu ya. Tapi kan gitu, berarti kan sebenarnya dia nggak ada di himpunan ini gitu. Atau si 3-nya ini lebih besar daripada si 48. Berarti kan sebenarnya dia nggak ada di himpunan juga. Karena di sebelah kanan ini udah paling besar loh gitu. Ya kan? Oke. Jadi kalau X3-nya lebih kecil dari nilai yang ada di indeks 1 atau 3-nya lebih besar dari nilai yang ada di indeks 9, maka pencariannya gagal, langsung keluar, ya. Nah, itu kalau ternyata dua jawaban itu adalah true ya. Tapi kalau enggak, masuk ke langkah 3, ya. Ketika A1, nilai yang ada di indeks 1, itu lebih kecil dari nilai yang ada di indeks 9. Ya, kita lihat di sini nilai yang ada di indeks 1 kan 1, nilai yang ada di indeks 9 48. Ya betul ya, karena dia lebih kecil. Nah, berarti kalau gini berarti udah terurut secara ascending. Maka kerjakan nomor 4. Tapi kalau tidak, ya artinya jawaban ini false ya. Misalnya A1-nya ini ternyata lebih besar dari nilai yang ada di indeks pertama, ternyata lebih besar dari nilai yang ada di indeks 9. Berarti si nilai yang ada di indeks pertama ini nggak ada dong ya. Maksudnya berarti dia tidak terurut secara ascending dong gitu. Maka pencariannya gagal gitu. Jadi artinya dia harus keluar ya. Ini yang di sini masuk ke 2 ini. Ya. Oke ya, kalau dia ternyata memang dia lebih kecil sama dengan dari nilai yang ada di indeks 9. Masuk ke langkah 4. Tentukan indeks tengah. Lihat indeks tengah. Ya, yang kita tambahin adalah indeksnya dulu, ya. Enggak kita lihat data yang ada di indeks itu, ya. Lihat indeksnya ditambah untuk mencari indeks middle. 1 tambah 9 lalu dibagi 2. 10 ya. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi indeks middle-nya adalah 5. Terus stop. Ya. Jangan 5-nya nanti dibandingkan dengan 3. Jangan, ini baru indeks. Ya. Jadi kita lihat dulu, ibaratnya buka kamar dulu. Di kamar nomor 5 itu ada nilai apa gitu ya. Lihat, nilai yang ada di kamar 5 itu adalah 3. Ya kan ya di sini ya. Ini 1, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, ini indeks 4 dan ini indeks 5. Ya. Jadi di kamar nomor 5 itu adalah nilai 15. Nah, baru 15-nya itu kita bandingkan dengan nilai yang kita cari, yaitu 3. Ternyata kan 3 lebih kecil dari 15 ya. Oke, karena belum ketemu nih gitu ya. Maka nanti yang berubah adalah high-nya. Ya dong ya, ingat ya posisi. Data ini lebih kecil, di sini data lebih besar. Ya, di tengah-tengah ternyata itu 15, angka 15. Berarti untuk pencarian selanjutnya ke kanan apa ke kiri? Iya, ya yang kita cari kan angka 3 gitu ya. Berarti pencarian selanjutnya ya ada di sebelah kiri kan. Kalau ke arah ke kanan kan lebih besar, nggak bakalan ketemu gitu ya. Makanya nanti kita lakukan adalah pencarian yang ada di sebelah kiri. Yang digeser apa? Yang digeser adalah indeks high-nya. Ya kan ya, indeks high-nya, low-nya tetap, indeks low-nya tetap. Oke, jadi high-nya itu adalah middle dikurang 1, yaitu middle tadi berapa? Middle-nya tadi 5, ya. 5 dikurang 1, maka high-nya nanti berubah jadi indeks 4. Lihat, ini baru indeks, ya. Ulangi lagi langkah nomor 4 untuk mencari middle-nya, ya. Langkah 6 sama yang tadi, yang terakhir, nggak bisa diberlakukan karena memang tadi 3 itu ternyata lebih kecil dari 15. Maka untuk langkah 6 sama langkah 7 ya skip gitu ya. Karena di langkah kelima dia udah masuk di sini. Ya. Kondisi ini, si 3 ini yang berada di kondisi langkah 5 ini. Ya. Oke ya, kita cari middle-nya lagi.
Untuk selanjutnya, kita cari middle-nya. High-nya berapa? Kita lihat di sini ya. Ini tadi posisinya. Ya, kita nanti akan cari di sebelah kiri ya. High-nya berapa? High-nya adalah 4 tadi kan ya. 5 dikurang 1. Low-nya? Low-nya nggak berubah, tetap 1. High-nya 4. 1 ditambah 4, 5. 5 dibagi 2, 2,5 kan ya. Nah, nggak dipakai di sini, ini bilangan bulat. Jadi yang kita ambil adalah 2-nya. Ya. Lihat, indeks 2 itu angka berapa? Iya, angka 3. Ini dia. Maka, ketemulah. Jadi untuk langkah 5 nggak berlaku. Angka 6 nggak berlaku, maka dia untuk angka 7 yang dia berlaku. 3 sama dengan 3. Pencarian sukses. Bisa dipahami di sini? Diulang-ulang makanya video saya ya. Sering ditonton ya. Oke. Kita lanjutkan ya ke himpunan data yang terurut secara descending atau menaik. Lihat, kembali perhatikan. Saya ngambil contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi ascending, saya putar aja. Tadi kan 48 ada di high. Sekarang 48 ada di low, di indeks low. 48, 39, 29, 22, 15, 11, 9, 3, 1. Ya. Perhatikan ini sudah terurut secara descending kah? Gitu ya. Ini dilihat low-nya tetap, indeksnya, high-nya juga tetap. Misalkan data yang kita cari sama aja ya, 3. Cuman sekarang posisinya adalah data itu tersusun secara descending atau menaik ya. Nah, kita lihat lagi jika 3-nya lebih besar dari indeks pertama, karena indeks pertama itu, nilai yang ada di indeks pertama itu lebih besar ya. Jadi kalau 3-nya ternyata lebih besar dari yang nilai yang ada di indeks pertama, ya berarti dia nggak ada di himpunan ya. Si 3 itu nggak ada di himpunan, karena semakin ke kiri dia semakin besar, semakin ke kanan dia semakin kecil ya. Sama ya, kalau 3-nya lebih kecil daripada indeks nilai yang ada di indeks terakhir, maka sebenarnya 3 juga nggak ada di himpunan tersebut. Maka langsung di judge gitu ya. Diputuskan bahwa pencariannya pasti gagal ya. Setelah itu, bandingkan lagi nilai yang ada di indeks pertama dan indeks 9. Kalau indeks satunya ternyata itu, wah salah ini ya, lebih besar ya harusnya ya, bukan lebih kecil ya. Ternyata A1-nya itu lebih besar sama dengan A9, ini lebih besar ya. Kan dia tersusun secara descending ya. A1-nya ternyata lebih besar sama dengan A9, maka kerjakan nomor 4. Ya, karena dia kan memang sebelah indeks pertama itu paling besar. Indeks ke-9 itu paling kecil. Ini descending ya. Kerjakan nomor 4, tapi kalau tidak, maka kerjakan nomor 2 ya. Ini yang pasti akan menemukan kegagalan ya. Nah, sekarang kalau dia memang posisinya adalah A1-nya lebih besar sama dengan A9, kita masuk ke langkah keempat, tentukan indeks middle-nya ya. Jadi jangan kerjain dulu, jangan dibanding-bandingin dulu si 3-nya tadi ke data-data yang lain. Cari dulu indeks middle-nya itu di mana ya. Sama seperti tadi, karena ini kan cuman indeks ya, indeks untuk langkah pertama 1 tambah 9, 10 sama 2 dibagi 2. Nah, dapat indeks 5. Nah, indeks 5 nilainya berapa? 15. Lihat di sini. 1 2 3 4 dan 5. Ini nilai yang ada di indeks middle. Indeks middle di sini adalah indeks 5. Ya. 15. Baru kita bandingkan. 3 lebih kecil kan ya dari 15. Nah, 3 lebih kecil dari 15. Sama seperti tadi. 3 lebih kecil dari 15. Nah, kalau 3 lebih kecil dari 15, nih lihat, bayangkan. Posisi sebelah kiri itu lebih besar data-datanya, sedangkan sebelah kanan itu pasti lebih kecil.
Nah, 3 itu lebih kecil dari 15, sedangkan di middle-nya itu 15. Berarti pencarian selanjutnya di ke kiri apa ke kanan? Ya, ke kanan. Sini dia, karena dia semakin ke kanan dia semakin kecil. Berarti ada si 3 itu nanti ada di sekitaran data-data yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk mencari selanjutnya, untuk mencari middle-nya, berarti kan Anda harus geser ya, entah itu low atau high-nya. Siapa yang digeser? Ya, low-nya yang digeser. Set, ke arah kanan. Berapa itu low-nya? Middle ditambah 1. Oke, middle ditambah 1. Middle yang awal kan 5 ya. 5 ditambah 1. Jadi, sekarang indeks low-nya itu nanti 6. Ulangi lagi langkah keempat untuk mencari indeks middle yang ada di sebelah kanan tadi. Gitu. Jelas ya di sini ya? Oke. Nah, itu untuk langkah 5 tadi ya. Karena memang dia 3 lebih kecil dari 15. Berarti langkah 6 dan langkah 7 skip. Gak lolos ya. Masuk tadi. Karena dia tadi sudah dihitung low-nya 6. Kita masuk ke langkah keempat. Ya, berarti nanti geser ke sebelah kanan. Nih, di sini. Ini geser ke sebelah kanan semua. Low-nya yang geser. High-nya tetap ya, 9. Oke. Nah, kita cari middle-nya. Low-nya ditambah high. High-nya tetap 9. Low-nya 6. Berubah tadi ya. 6 tambah 9 berapa? Ya, 15. 15 dibagi 7, 7,5 ya. Maka yang diambil 7-nya saja. Maka middle-nya adalah indeks 7. Indeks 7 nilainya berapa? Nih ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai dari indeks 7 adalah 9. Masih belum ketemu lagi nih, karena 3 itu lebih kecil dari 9. Gitu. Nah, karena 3 lebih kecil dari 9, geser lagi dong agak sebelah kanan lagi. Gitu ya. Maka yang berubah sama seperti tadi. Low-nya yang berubah. Low yang tadi 6. Itu nanti berubah lagi ya ke arah sebelah kanan, maka nanti dia akan semakin besar kan ya. Nah, itu berapa nilainya? Yaitu middle yang tadi nih, middle yang 7 ini nih, itu ditambah 1. Jadi 7 ditambah 1 yaitu low-nya sekarang jadi 8. Ya, ulangi langkah nomor 4 untuk mencari indeks middle. Langkah 6 sama langkah 7 skip. Oke. Selanjutnya, jadi dia semakin geser ke sebelah kanan. Selanjutnya, low-nya tadi berubah ya jadi 8. High-nya tetap 9. Maka 8 ditambah 9 berapa? 17. 17 dibagi 2, 8,5. Iya kan ya? 8 berarti. Middle-nya 8. Nah, indeks 8 itu nilainya berapa? 3. Maka ketemulah. Sukses. 3 sama dengan 3. Pencarian sukses. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nanti silakan diulang-ulang ya videonya. Bukan saya yang ngulang penjelasannya, silakan videonya diulang-ulang. Baik, sampai situ untuk yang binary search ya, himpunan yang terurut secara descending maupun ascending. Oke, sekarang kita masuk ke pencarian tadi, pencarian nilai tunggal ya. Pencarian nilai tunggal kita bisa pakai linear search atau sequential search namanya ya. Dan yang kedua kita bisa pakai binary search. Nah, sekarang kita teknik pencarian ini masuk ke yang teknik kedua, yaitu pencarian max-min, nilai maksimum dan minimum. Pertama ada 2 cara juga kan ya, teknik straight max-min untuk menentukan atau mencari elemen maksimum dan minimum pada himpunan yang berbentuk array linear. Yang sekarang kita lihat adalah waktu tempuhnya atau time complexity yang digunakan untuk proses pencarian hingga mendapatkan solusi yang optimal. Terbagi menjadi base case,
average case, dan worst case. Jadi ini istilah dari untuk menghitung waktu tempuh ya pada pencarian yang ada di data tersebut, entah itu ascending atau descending atau random ya. Nah, terbagi jadi 3 teknik pencarian, teknik untuk menghitung waktu tempuh ya dalam pencarian tersebut: best case, average case, dan worst case. Nah, kita masuk ke best case dulu. Best case itu bisa tercapai jika himpunan datanya tersusun secara menaik atau ascending atau increasing dengan rumus N dikurang 1. Nanti satuannya adalah kali satuan operasi gitu. Ya. Supaya nanti lebih jelasnya nanti kita pakai contoh ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan saya punya himpunan yang terdiri dari 2, 4, 5, 10. Yakinkan dulu bahwa dia sudah terurut secara ascending ya. Jadi kalau dia ascending baru boleh pakai base case. Tapi kalau dia bukan ascending jangan pakai base case gitu. Pakai worst case atau tadi ya pakai worst case atau average ya. Nah, kita lihat di sini yang sudah terurut maaf, secara ascending. 2, 4, 5, 10 betul ya. Berarti dia boleh pakai rumus base case tadi. Rumus base case adalah N dikurang 1 ya. Untuk mencari nilai minimum sama maksimum kan gampang tadi ya. Karena dia sudah terurut secara ascending, berarti paling kiri itu pasti adalah paling kecil dan paling kanan itu pasti paling besar ya. Maka nanti langsung tinggal ujung-ujungnya saja ya. Minimum itu pasti nilai yang ada di indeks pertama dan maksimum itu pasti yang ada di indeks terakhir atau indeks di sini indeks keempat ya. Di sini angka 10. Operasi perbandingan atau waktu tempuhnya yaitu N dikurang 1. N itu adalah jumlah data ya. Jadi jumlah datanya di sini kan 4 ya. 4 dikurang 1 3, berarti satuannya adalah 3 kali satuan operasi. Oke, seperti itu saja untuk mencari waktu tempuhnya ya. Nah, sekarang kalau dia worst case, keadaan yang bisa tercapai jika himpunan data tersusun secara menurun atau descending atau decreasing. Ya, secara menurun berarti kan dia dari besar ke kecil. Ya, sebelah kiri itu paling besar dan sebelah kanan itu adalah paling kecil. Ya, itu terurut secara descending. Kalau descending kita pakai worst case untuk mencari waktu tempuhnya. Rumusnya adalah 2 kali N dikurang 1. Jadi N-nya dikurang 1 dulu, baru nanti dikali 2. Masuk ke soal, contoh. Himpunan A misalkan terdiri dari ini, 80, 21, 6, dan min 10. Ya. Jadi hati-hati ya kalau nanti nilai ada soal untuk, entah itu soal dari saya kan, entah itu soal UAS kah gitu ya. Dilihat datanya, apakah dia, Anda mau nentuin nih, misalkan waktu tempuhnya pakai rumus yang mana. Perhatikan dulu datanya secara teliti. Apakah dia acak, apakah dia terurut. Ya, ya di sini ternyata memang betul ya, ini terurut secara menurun. 80 paling besar, 21, 6, min 10. Jadi yang paling kanan itu adalah paling kecil. Maka akan menghasilkan nilai minimumnya pasti min 10 yang ada di sebelah kanan. Dan yang paling besarnya pasti adalah yang ada di sebelah kiri, yaitu 80. Ya. Operasi perbandingan datanya di sini rumusnya N dikurang 1 dikali 2. N-nya adalah 4 data dikurang 1, 3 dikali 2, 6. Ya, 6 kali satuan operasi. Itu worst case. Oke ya. Sekarang yang acak, average case. Keadaan yang bisa dicapai jika himpunan data tersusun secara acak. Tidak descending, tidak decreasing. Salah ini ya. Tidak descending, tidak ascending, dan dia random. Ya, salah ini tulisannya. Oke ya, jadi dia tersusun secara acak. Rumusnya apa? Rumusnya adalah
3N dibagi 2, lalu hasil dari pembagian ini baru dikurang 1. 3N dibagi 2, hasilnya dikurang 1. Oke, masuk. Perhatikan kembali susunan data yang ada di himpunan ini. Betul ya, acak-acakan ya. Udah turun, naik lagi, terus turun lagi nih ya. Jadi ini acak, maka nilai minimumnya sama. Anda boleh tadi, berarti Anda harus pakai linear search gitu ya. Supaya Anda bisa membandingkan setiap data itu, yang mana yang paling besar dan mana yang paling kecil ya. Maka nanti didapatkan nilai minimumnya misalkan min 4, maksimumnya 9. Operasi perbandingannya, ya ini tadi rumusnya 3N dibagi 2 dikurang 1. 3N, N-nya adalah 4 ya, 4 dikali 3, oke 12, lalu dibagi 2. Lihat ya. Lalu hasil dari pembagian ini baru dikurang 1. 12 dibagi 2, 6. Dikurang 1, 5 kali satuan operasi. Jelas di sini? Oke ya. Jadi teknik straight max min itu hanya untuk mencari mencari waktu tempuh ya dari himpunan yang tersusun secara ascending, descending maupun random. Oke ya. Sekarang kita masuk untuk pencarian maksimum dengan teknik DNC. Ya, teknik pencarian max min kan ada dua ya, straight max min dan DNC. DNC, divide and conquer. Sama prinsipnya seperti yang kita udah pelajari pas kemarin ya, bahwa teknik DNC adalah memecah n elemen yang diinput ke dalam K subset, di mana K subsetnya itu memiliki K subproblem. Dan K subproblem itu masing-masing akan menghasilkan K subsolusi ya, dan K subsolusi tersebut nanti digabungkan untuk mendapatkan solusi optimal. Jadi ada n input terpecah menjadi K subset. Setiap K subset itu punya K subproblem, dan setiap K subproblem itu mempunyai K subsolusi. Nah, lalu nanti kita gabungkan semua K subsolusi itu menjadi solusi yang optimal. Ya, jelas di sini. Jadi yang kita pakai di sini teknik dasar dari divide and conquer-nya. Nah, contoh, tentukan elemen maksimum suatu array yang terdiri dari 9 bilangan. Jadi kita mau menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu array atau suatu himpunan ya. Ada 9 bilangan. Perhatikan di sini. Memang sih lebih bagus kalau tadi kan maksimum dan minimum, kalau dia sudah terurut secara descending dan ascending kan tinggal lihat ujung-ujungnya aja ya. Nah, untuk mencari maksimum sama nilai minimum. Nah, untuk mencari nilai yang random gimana? Tadi bisa saya katakan pakai linear gitu ya. Cari satu persatu, bandingin, paling kecil yang mana, bla 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 gitu. Nah, ini adalah teknik yang lain untuk mencari nilai maksimum dan minimum untuk yang himpunan yang tidak tersusun. Artinya dia random atau acak. Ya. Caranya adalah seperti ini. Nah, ini kita lihat dulu. Ini tersusun secara acak. 2, 13, untuk data ketiga, min 5, data 4, min 8, dan seterusnya. Pokoknya acak-acakan. Ya. Untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, yaitu kita pakai pohon. Tree kalau kita bilang ya, tree, di mana yang ini 1 sama 9 ini artinya indeksnya ya, indeks 1 sama indeks 9, lalu kita pecah indeksnya, dipecah jadi 2, jadi nanti ada cabang kiri sama cabang kanan. Nah, cabang kiri sama cabang kanan itu untuk pemecahan ini yang kita pecah dulu indeksnya dulu ya, jangan nilainya ya. Nilainya kan acak-acakan ya. Jadi kita pecah indeksnya. Indeks 1 sama 9. Yang di kiri itu nanti mulai dari indeks 1 sama 5. Yang di kanan mulai dari indeks 6 sampai indeks 9. Bu, kalau seandainya kok bisa begitu ya, Bu? Kalau saya indeks 1 sampai indeks 4 boleh nggak? Boleh. Pokoknya dipecah jadi 2 aja. Gitu. Ya.
Jadi ini apa namanya? Ini suka-sukanya yang bikin aja ya. Dia mau pecah jadi 2 dan dia mulainya dari mana tuh? Kalau yang sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Pokoknya terpecah jadi 2. Nah, ini dia mulainya dari indeks 1 sampai indeks 5 dan sebelah kanannya indeks 6 sampai indeks 9. Nah, lalu kan ini masih bisa dipecah lagi ya. Sebelah kiri. Indeks 1 sampai indeks 3. Lalu yang sebelah kiri untuk sub ya. Sub pohon sebelah kiri itu dipecah lagi dari indeks 4 sampai indeks 5. Begitu juga yang sebelah kanan. Indeks 6 sampai indeks 7 dipecah, 6 sampai 9 dipecah jadi indeks 6 sampai indeks 7, dan sebelah kanan dari pohon sebelah kanannya ini, sub pohon sebelah kanan, itu dia dipecah dari indeks 8 sampai 9. Oke, 6 sama 7 udah nggak bisa dipecah lagi dong, karena memang tinggal 2 nih, tinggal 2 data yang dibandingkan. Begitu juga dengan 8, 9. Nah, kalau yang tadi, sub pohon sebelah kiri, itu kan masih bisa dipecah lagi ya, 1, 3 kan masih bisa dipecah. Ya, 4, 5 enggak, karena udah tinggal 2 indeks saja. Gitu ya. 1, 3 bisa dipecah. 1 indeks 1 sampai indeks 2 dan ini indeks 3 sampai indeks 3. Oh, ganjil ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan sampai nanti ada indeks, artinya Anda harus membandingkan lebih dari 2 nilai gitu. Ya. Kalau ini kan dapatnya nanti 2 nilai, bandingin 2 nilai. Ini bandingin 2 nilai. Nah, kalau 1, 3 harus bandingin 3 nilai gitu ya. Jadi memang dia harus dipecah. Nah, kalau pecahannya dia ternyata dia hanya berpasangan dengan dirinya sendiri, ya nggak apa-apa. Yang penting dia hanya bisa membandingkan 2 nilai saja. Ya, nggak boleh lebih dari 2 nilai. Oke ya? Sampai di sini ngerti ya? Jadi kita pecahin dulu indeksnya. Ya. Setelah itu baru kita masuk ke tahap berikutnya. Proses recall dari setiap elemen yang ditunjuk pada bagian tree tersebut dengan cara membalikan terlebih dahulu posisi tree dari bawah ke atas. Jadi tadi kan begini. Nah, sekarang dibalik. Jadi kan nanti begini. Ya kan ya? Lalu mengisinya dengan elemen-elemen sesuai dengan bagian tree-nya. Perhatikan bagian tree call berikut ini. Ini kan adalah susunan dari data yang tadi ya. Indeks pertama 2, 2 dan seterusnya sampai indeks yang terakhir itu 47 ya. Nah, kita balik nih pohonnya seperti ini. Yang tadi kan 1, 2. Nah, 1, 2 baru kita isi dengan datanya tadi. Indeks pertama berapa? 2, 2. Indeks kedua 13. Indeks ketiga min 5. Min 5 sama 5. Nah, min 5 sama dibandingkan dengan min 5 juga karena dengan indeks diri sendiri. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan 22 sama 13. 22 sama 13 yang paling besar berapa? Ya, yang paling besar berapa? Yang paling besar adalah 2. Begitu juga dengan min 5. Yang paling besar berapa? Yang paling besar adalah min 5. Oke? Nah, sekarang masuk yang 45 tadi ya. 45 berarti kan ini ya posisinya ya. Data ini min 8, indeks indeks 4 adalah min 8 dan indeks 5 adalah 15. Oh, sebelah kiri itu paling kecil, sebelah kanan sebelah kiri itu paling besar, sebelah kanan itu paling kecil ya. Kita mau lihat max min ya. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini tadi kan paling besar di sini 22, paling sebelah kanan paling kecil adalah min 5. Sama seperti itu juga min 8 sama 15. Ini kan posisinya ini paling besar adalah 22, paling kecil adalah min 8. Nah, min 8 ini. Nih. Oke ya. Untuk yang cabang sebelah kanan, indeks 6 sama 7, 60 sama 17. Berarti nanti yang dicari ini adalah paling besar. Dan yang 89 itu yang dicari adalah paling kecil. Wah, ini nggak ada ini. Oh ya betul. Oh, dibandingkannya, maaf. Dibandingkannya itu adalah yang ini. Sederet ini ternyata ya.
22, 13, min 5. Yang paling besar berapa? Yang paling besar 22. Yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah min 5. Jadi dibandingannya bukan per sub ya, jadi per cabang ya. Nah, ketika dia ada di posisi ini, yang dibandingkan adalah ini. Nih semuanya. 22, min 5, min 8, 15. Yang paling besar berapa? Yang paling besar adalah 22. Yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah min 8. Ini dia. Nah, yang ini untuk pohon sebelah kanan, untuk sub pohonnya dulu lihat. Untuk sub pohonnya 6, indeks 6 adalah 60, indeks 7 adalah 17, indeks 8 adalah 31, dan indeks 9 adalah 47. Nah, kita bandingkan segini. Yang paling besar berapa? Yang paling besar adalah 60. Yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah 17. Jelas ya di sini ya. Oke, sekarang kita bandingkan yang ini segini. Setingkatan ya. Dibandingkan antara 22, min 8, 60 sama 17. Yang paling besar berapa? Ya, yang paling besar adalah 60. Ini hasilnya ada di sini ya. Yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah min 8. Sudah bisa dipahami? Ya, jelas ya di sini ya. Jadi kita pertingkatannya itu kita bandingkan antara si cabang-cabangnya ini ya. Nah, yang tadi ini cabang ini kita bandingkan 3 data ini, begitu juga yang ini kita bandingkan dalam satu tingkatan ini tapi per cabang ya. Ini juga satu tingkatan tapi per cabang sama cabangnya gitu ya. Nah, dari kita sama nih. Ini juga satu tingkatan sama cabangnya ya. Sudah ya, di sini sudah kita bisa bandingkan, maka nanti akan didapatkan nilai maksimumnya adalah 60 dan nilai paling minimumnya adalah min 8. Dapat. Jelas di sini? Jadi untuk penyelesaian teknik DNC ini dipergunakan untuk bilangan yang acak. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau masih belum jelas silakan nanti ditanya di WhatsApp group atau nanti Anda ulang-ulang dulu ya videonya untuk lebih memahami materi tentang searching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.